Trump ini benar-benar ingin mengatakan bahwa saya ini adalah pemimpin dunia. Saya ingin terlihat berkuasa di panggung dunia. Apalagi kan banyak kritik juga di internal di negara Amerika Serikat juga bahwa Donald Trump ini ada indikasi sakit jiwa dan lain-lain gitu. Jadi saya kira terus kita nggak pelajari dulu ditembak ikut nggak deh gitu kan. Nah, harusnya kan gini. Ikut. Harusnya keputusan strategis dan keputusan besar seperti ini, saya katakan keputusan besar. Betul. Ini harus banyak didiskusikan dengan rakyat Indonesia. Langsung aja di Bang Iwan, ini secara prinsip bebas aktif nih Board of Peace ini bertabrakan nggak sih dengan posisi konstitusional Indonesia soal Palestina? Ya, kalau kita lihat dari pembukaan Undang-Undang Dasar kita itu kan menyatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu segala penjajahan harus dihapuskan. Kalau saya lihat memang dari pertama bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, ini memang menimbulkan reaksi keras. Tentunya di Indonesia ya, dalam negeri kita banyak sekali yang mengkritik. Ada yang mengatakan bahwa memang Indonesia terlalu terburu-buru masuk dan menandatangani perjanjian untuk masuk. Kemudian tetapi pemerintah kan sudah banyak menjelaskan ya, sudah banyak menjelaskan bahwa ini merupakan salah satu strategi pemerintah Indonesia melalui Pak Presiden Prabowo Subianto untuk kemudian bagaimana mewujudkan kemerdekaan Palestina. Nah, katanya kan seperti itu. Nah, mengapa kemudian bahkan kemarin sudah diundang ormas-ormas Islam termasuk MUI, PBNU, Muhammadiyah, ICMI dan lain-lain. Yang kemarin kita lihat kemarin MUI juga sempat menolak, tapi setelah pertemuan itu mungkin sudah dijelaskan. Sudah tahu tujuannya, arahnya. Apa maksud presiden ya kan? Akhirnya menerima. Jadi nggak ada yang menolak nih sekarang ya. Kecuali masyarakat. Kecuali masyarakat di TV-TV kan banyak sekali perdebatan. Oh betul, ya kan? betul. Bahwa ini ya selain terburu-buru dipersepsikan bahwa kita hanya ikut-ikutan Amerika nih, ikut-ikut karena takut ditekan secara ekonomi, dikasih tarif dan lain-lain. Kan tapi benar, tekanan itu real nggak sih? Karena negara lain katanya memang ada tekanan tarif itu. Ya hanya Presiden Prabowo sendiri yang tahu. Tetapi kan kalau kita lihat kronologi, karena ditekan tuh kayak gimana gitu nggak? Kalau kita lihat kronologi kan ya akhir-akhir ini Presiden Trump ini kan selalu melakukan strategi diplomasi itu dengan unjuk taring satu, yang kedua menekan secara ekonomi gitu. Jadi ini yang banyak dipersepsikan, bukan kata saya. Tapi ini masih persepsi. Apakah benar ada tekanan atau enggak hanya? Nah, mengapa Presiden Prabowo mengundang ormas-ormas ini? Karena dari kemarin ini kan mendapatkan kritikan keras, ya kan? Sampai hari ini sebenarnya masih dikritik. Nah, inilah kemudian mengapa Presiden mengundang ormas-ormas ini untuk kemudian bisa memberi penjelasan kepada mereka, kemudian diharapkan memang apa yang diambil oleh Presiden ini didukung oleh semua pihak. Nah, kan manggil ormas, tentu ormasnya setuju. Ya, tentu pemerintah dan Presiden butuh legitimasi. Ke masyarakat perlu dijelasin juga nggak? Perlu dijelaskan. Ormas yang tadinya menolak jadi setuju. Berarti kan masyarakat yang menolak bisa setuju kalau Pak Prabowo bisa menjelaskan ke masyarakat. Iya, perlu dijelaskan. Karena begini, karena memang kalau kita lihat fakta di dalam perjanjian, di dalam poin-poin poin-poin perjanjian itu kan, yang pertama seperti kata Mbak Fitri tadi, bahwa yang menjadi objek atau subjek dari negara yang ingin direkonstruksi, yang ingin didamaikan, ini kan ada dua nih, Israel dan Palestina. Ya kan? Selama ini yang kita lihat adalah Israel ini menjajah Palestina dengan bantuan Amerika Serikat.
yang terlihat di publik seperti itu. Bukan yang terlihat, memang Sangat faktanya terlihat, seperti itu. iya. Memang fakta ya berarti. Memang faktanya seperti itu. Nah, di dalam Board of Peace ini juga para anggotanya ada Israel juga dan Amerika gitu kan. Nah, walaupun Indonesia pada saat ini masuk sebagai member, belum member tetap nih, karena kalau member tetap dia harus bayar $1 miliar itu. Kita belum bayar. Belum. Jadi Masih mikir. masuk gratis dulu selama 3 tahun. Tapi menurut saya Oh iya, free trial kayak Ya, kita ini- buka aplikasi. ya kalau kita bicara ada plus minusnya nanti kita bicara. Oke. Tapi itu salah satu alasan pemerintah untuk masuk Board of Peace ini adalah mereka katanya akan memperjuangkan two-state solution Ya. untuk negara Israel dan Palestina yang selama ini digaungkan oleh pemerintahan Prabowo. Ya. Indonesia bakal mengakui Israel kalau misalkan Israel mengakui Palestina. Pertanyaannya, siap nggak kita mengakui Israel nih? Kalau misalkan di Board of Peace itu ternyata ada deklarasi bahwa Israel mengakui Harus Palestina. diakui. Ya, kalau kita lihat pidato Perdana Menteri Israel terbaru, itu kan mewanti-wanti juga bahwa tidak akan ada pengakuan atau kemerdekaan untuk Palestina, ya kan? Iya. Nah, Iya. pertanyaan kemudian, nah Board Terus of buat apa? Peace ini buat apa? Gitu. Itu dia. Nah, tetapi begini, menurut saya bebas dan aktif yang harus kita tafsirkan adalah bahwa memang dimanapun ada ruang atau dimanapun ada forum untuk kemudian Indonesia punya hak untuk berbicara dan hak suara atau hak bicara, saya kira harus diambil kesempatan itu. Jadi itu yang diincar Indonesia. Apalagi ini kan masih gratis nih 3 tahun. Oh, jadi pakai Tidak gratisan masalah. dulu. Tidak masalah. Tapi gitu. apakah yang gratis itu Iya. tidak mengikat kemudian nantinya? Ini kan soal masuk nanti ini ada pilihan mau keluar atau tidak selama 3 tahun. Kalau mau jadi anggota permanen nanti kan bayar $1 miliar Amerika itu. Nah, Jadi trial. cuma kan ini menjadi pertanyaan kita semua bahwa yang menjadi pemimpin di situ adalah Donald Trump. Walaupun semua anggota negara yang masuk di Board of Peace itu punya hak suara, tetapi jangan lupa ada suara mutlak dari ketuanya Betul. Donald Trump, ya kan? Dan Dia itu punya hak chairman. veto, ya. Dia punya hak veto. Jadi mau misalnya kalau ada pemilihan siapa yang mendukung kemerdekaan Palestina, misalnya 19 negara misalnya dan negara lainnya menolak, tetapi Amerika ingat masih punya hak veto. Jadi Dan yang punya hak veto ini kita lihat sejauh ini masih mesra dengan Israel gitu. betul. Nah, ya wajar-wajar saja secara politik kita melihat bahwa ya kita pesimis lah. Pesimis karena Forum ini bisa memberi Pesimis ya. memberi kemerdekaan terhadap Palestina. atau perdamaian abadi untuk Jadi Palestina sebenarnya gitu. Forum ini tujuannya buat apa sih kalau menurut Bang Iwan sendiri? Kalau Ya, secara kalau saya ininya kan melihat- buat kemerdekaan, tapi kan kita bisa melihat sebenarnya Ya. Ya kalau kita melihat Donald Trump ini kan apa ya, kalau kita baca secara psikologi politiknya bahwa Trump ini benar-benar ingin mengatakan bahwa saya ini adalah pemimpin dunia dan dunia siapa yang dunia yang kita berkuasa lihat di adalah panggung saya. dunia. Saya ingin terlihat berkuasa di Validasi panggung dunia. kekuasaan. Jadi apalagi kan banyak kritik juga di internal di negara Amerika Serikat Iya, juga bahwa Donald Trump ini ada indikasi sakit jiwa dan lain-lain gitu. Jadi saya kira memang apa ya, bisa dikatakan Indonesia memang masuk di forum ini secara buru-buru, ya kan? buru-buru ya. Ini kan Buru-buru itu karena ditekan atau buru-buru karena nggak kita tahu tidak kalau tahu ternyata konteksnya. begini? Kita tidak tahu konteksnya. Bahwa di sana kan kalau kita lihat agendanya kemarin di Paris, di Swiss itu, di Swiss itu. itu belum ada informasi agenda itu. Tiba-tiba ada. Iya, gitu kan. tiba-tiba ada aja. Terus kita nggak pelajari dulu langsung, Ditembak, ikut nggak deh? Gitu kan. Gitu. Nah, harusnya kan gini. langsung ikut. Gitu. Harusnya keputusan strategis dan keputusan besar seperti ini, saya katakan keputusan besar, ini harus banyak didiskusikan dengan rakyat Indonesia.